Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu hari ini kita akan membahas terkait dengan proses penyimpanan data menggunakan array. Kalau kemarin kita sudah membahas lebih dalam terkait dengan overview atau pengulangan kembali pembelajaran OOP. Nah, hari ini kita akan masuk ke salah satu struktur data yang biasanya dipakai karena struktur data ini tidak akan lepas dari konsep programming. Kita membuat program pasti ada penyimpanan datanya. Nah, di sini array ya yang akan kita bahas hari ini, di mana array ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Ada array yang satu dimensi, kemudian ada juga array yang multidimensi, ada juga yang array list. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tujuan dari dilaksanakan kuliah ini pada hari ini yaitu kita nanti mampu mengoperasikan struktur data array, kemudian kita juga mampu mengetahui atau memahami teori kelebihan dan kekurangan dari struktur data array ini, dan lebih penting lagi nanti kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan struktur data array ini ke dalam suatu program. Nah, yang pertama array satu dimensi, dimana sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi, ini definisi array ini. Jadi array itu merupakan tempat atau penyimpanan data, tetapi penyimpanan data ini kita bisa menyimpan data dengan beberapa data, tetapi dengan data yang tipenya sama. Jadi kalau kita mempunyai data harga, itu kan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu kalau kita bisa menyimpan harga pertama, harga kedua, harga ketiga, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menyimpan ke dalam satu variabel array. Nah, ini salah satu contoh nilai atau grade dari ada 6 mahasiswa, di mana masing-masing mahasiswa itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat struktur dari array ini semacam kayak kotak ya strukturnya, di mana masing-masing kotak ini menyimpan suatu nilai. Kotak satu nilainya 65 dan lain sebagainya. Nah, di dalam array, komponen array ini ada yang disebut dengan indeks. Jadi indeks itu kita bisa mengakses seluruh elemen atau seluruh isi di dalam array itu melalui indeksnya. Misal saya mau menyimpan nilai 60. Nah, ini nilai 60 ini disimpan di mana? Nah, itu kalau dalam teori array itu disimpan di dalam indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Jadi indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Begitu pula nanti ketika kita ingin menampilkan data, nah itu kita juga memanggil indeks array namanya. Nah, begitu. Jadi indeks ini satu elemen yang bisa kita gunakan untuk mengakses, baik itu untuk mengakses menyimpan atau menampilkan data. Jadi kita menampilkan datanya itu memproses data, nah itu by index dengan menggunakan indeks. Di mana di dalam indeks itu dia menyimpan nilainya, nilai indeksnya, nilai elemennya. Nah, ini dimulai dari 0 sampai 5. Nah, di mana elemen itu kalau kita lihat ini dimulai dari 1. Jadi kalau kita lihat contoh ini ya berarti elemennya itu ada 6 elemen. Tetapi indeksnya dimulai dari 0, 1 berarti indeksnya sampai indeks ke 5 gitu. Ini. Yang kedua, nah bagaimana cara kita deklarasi array? Nah, hampir sama kita mendeklarasikan. Yang lebih penting lagi di dalam array itu, kalau di dalam Java, array itu merupakan suatu objek. Jadi objek pembentukan array itu aslinya objek. Beda dengan kalau di C. Kalau di C kita deklarasikan integer arr nilai kemudian tanda bracket itu tanda seperti ini sudah selesai kalau di C. Tetapi kalau di Java kita harus mendeklarasikan ada new. New ini pembentukan objek. Jadi kalau kita lihat di dalam konsep pembentukan objek itu ada disebut dengan alokasi memori.
Nah, salah satunya new ini digunakan untuk alokasi memori nilai objek dari array tersebut. Nah, begitu. Tipe data bisa float, integer, dan lain sebagainya. Array name, nama arraynya, kemudian tanda array ini. New, pembentukan arraynya, kemudian tipe. Nah, ini tipe integer, kalau ini integer, kemudian array size. Nah, kalau di dalam array kita harus mendeklarasikan berapa elemen. Kalau saya bilang elemen, misal 6, berarti dia memiliki 6 elemen. Berarti indeksnya berapa? Dimulai dari 0 sampai 5. Jadi dia punya 5 indeks. Nah, begitu. Ini contohnya integer grade, tanda bracket, tanda array, kemudian new, integer 6. Ini 6 nilai jumlah elemen atau jumlah kotak yang akan diisi nilainya. Kemudian, nah, kita bisa mengisi masing-masing array. Jadi kita bisa mengisi data array itu secara langsung seperti ini bisa. Oke, integer grade, kemudian kita isi nilainya 5, 8, 9, 7, 6, 7 ini merupakan nilai yang diisi di dalam elemen tersebut, nilainya. Nah, kemudian secara otomatis di dalam array itu langsung dia bisa mendeteksi, oh 5 ini termasuk di indeks pertama, 8 ini di indeks ke 1, ini mohon maaf, 5 ini di indeks ke 0, 8 ini di indeks ke 1, 9 ini di indeks ke 2, dan seterusnya. Atau bisa juga kita mengisi, nah secara manual seperti ini, grade indeks ke 0 berarti dia nilainya 5, grade indeks ke 1 nilainya 8, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui panjang array, nah di dalam array itu disediakan satu metode namanya .length. Nih, jadi kita bisa mendeteksi panjang array, nah itu menggunakan metode .length ini. Nah, kemudian kita bisa mengakses nilai yang ada di dalam sini. Nah, ini dengan menggunakan pengaksesan elemen. Nah, misal ini X sama dengan grade elemen 5 ya. Maka elemen grade pada indeks kelima yang akan diisikan ke variabel X. Jadi, kita bisa mengakses elemen mohon maaf ini indeks ini. Indeks kelima, nah nanti indeks kelima itu akan dimasukkan ke nilai X. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan data, berarti ini system.out.println grade indeks ke 0, maka dia akan menampilkan nilai berapa? Nilai 5. Ini kalau kita panggil ini. Nah, elemen array yang dapat diakses melalui indeks 0, nah elemen .length min 1. Jadi .length itu dia ngaksesnya elemennya. Tetapi biasa kalau kita manggil itu dimulai dari 0, berarti elemen .length nggak usah min 1. Kalau kita memanggilnya mulai dari 1, berarti harus min 1. Nah, ini salah satu contoh program array, di mana program array ini dia memasukkan nilai. Sebentar, memasukkan nanti nilainya ya. Jadi dia deklarasikan nilai array-nya ini sebanyak 100 elemen. Nah, 100 elemen ini nanti saya ingin memasukkan seluruh nilai ini integer i sama dengan 0, i kurang dari h, nama array-nya, .length, i plus nilai dari 0 sampai 99. Nah, ini saya masukkan ke nilai array, kemudian saya tampilkan. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh program sederhananya. Nah, salah satu contoh ini, kita disuruh membuat suatu array untuk menyimpan 8 nama planet. Jadi tipenya string ya, karena kita nyimpan nama-nama planet itu. Kemudian nanti kita disuruh menampilkan jumlah planet pakai .length. Kemudian nanti disuruh menampilkan nama planet pada indeks ketiga. Setelah itu kita disuruh menampilkan seluruh nama planet, lalu kita disuruh mengubah isi array pada indeks ketiga dengan planet. Nama planet merah. Kemudian menampilkan indeks array yang berisi nama planet bumi ya. Kayak gini. Ini salah satu contoh sederhananya. Oke, kita praktekkan sama-sama. Misal ini saya sudah membuat
satu kelas. Nah, satu kelas ini oke. Nah, berarti di sini public static void main ya. Nah, buatlah sebuah array untuk menyimpan nama planet. Berarti string arr nama planetnya ini ada 8. Kita disuruh menyimpan berapa? 8 planet. Yang pertama Merkurius, indeks pertama, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Pluto. Ini nama planet yang sudah kita simpan. Kemudian kita disuruh menampilkan jumlah planet. Berarti kita pakai sistem data.println, kita panggil arr nama planet, kemudian kita panggil method.length. Hasilnya kalau kita lihat, nah 8. Jumlah planet yang kita kirimkan di sini ada 8. Ya, ada 8 jumlah planet. Kemudian tampilkan nama planet pada indeks ketiga. Berarti kita menampilkan pada jumlah ketiga. Berarti arr nama planet, kemudian indeks ketiga. Nah, apa? Mars. Nah, ini. Kemudian tampilkan semua nama planet. Kalau kita ingin menampilkan semua nama planet, bisa satu-satu by index. Berarti kayak ini indeks ketiga. Kemudian nanti saya ingin menampilkan Merkurius, berarti saya tampilkan indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, kalau kayak gitu ribet, mending langsung pakai perulangan. Kita ngakses indeksnya itu menggunakan perulangan. Jadi nggak manual lagi ya. Berarti kita ngakses integer i sama dengan 0, i kurang dari arr nama planet dot length panjang itu. Jadi dia akan diulang terus sampai panjang array-nya itu berapa. Kemudian baru bisa kita tampilkan. Berarti arr nama planet indeks ke i. Nah, coba. Nah, ini mulai Merkurius. Ubah isi array pada indeks ketiga. Berarti kita disuruh mengubah isi array yang ada di indeks ketiga dengan menggunakan isi planet merah. Berarti arr nama planet indeks ketiga menjadi planet merah misal. Nah, ini kemudian saya tampilkan lagi, nanti berubah tidak yang di bawahnya, atau saya panggil di planet di sini biar gampang. Nah, planet merah indeks ketiga dia sudah diubah menjadi, atau kalau kita kurang yakin, ini kita tampilkan kembali karena sifatnya dia masih terstruktur ya, jadi dari atas ke bawah cara eksekusinya. Jadi dia terhitung seperti ini. Nah, planet merah, Merkurius, Venus, Bumi, planet merah. Jadi tadi Jupiter ya diganti Mars ganti planet merah. Kemudian tampilkan indeks array yang berisi nama planet Bumi. Disuruh menampilkan indeks atau menampilkan hanya menampilkan indeks tersebut ya, tapi dengan isi bumi. Hanya disuruh menampilkan buminya saja berdasarkan dari indeks. Berarti bumi itu ada di indeks ketiga. Isi array yang berisi nama planet bumi. Nah, berarti for diakses dulu indeksnya dot length i plus plus. Nah, dia hanya menampilkan nama indeks saja. Dia menampilkan indeks array di mana yang ditampilkan indeksnya itu dari planet bumi. Berarti if
RR nilai indeks ke I, yes, dot, ada nggak equal ada, nah equal bumi, ini di indeks ke berapa, nah begitu, sort indeks ke I, coba bisa nggak? Nah I berarti bumi ini ada di dia aslinya ini disuruh menampilkan indeks ke berapa yang ada nama planet bumi begitu. Nah itu ini salah satu dari apa namanya struktur di dalam pemrograman Java menggunakan array ya ini. Kemudian kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah di sini di latihan yang kedua ini ya, di latihan yang kedua ini di sini ada satu kelas namanya kelas, di mana satu kelas ini memiliki, ini seperti yang kita terangkan di pertemuan pertama ya, ini merupakan satu kelas diagram, di mana kelas diagram itu dia sudah ada komponen yang menyertainya. Nah salah satu komponennya ini berupa atribut dan berupa metode-metode ini. Yang pertama dia memiliki satu array, ini string daftar mahasiswa ya, kemudian ada jumlah mahasiswa. Kemudian di dalam kelas ini memiliki beberapa metode, misalnya metode showMHS ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa, nama seluruh mahasiswa yang ada. Kemudian insert MHS ini digunakan untuk memasukkan nama mahasiswa ya ke kursi A, kursi B, kursi C. Kemudian delete mahasiswa, menghapus nama mahasiswa duduk di paling belakang karena array itu sifatnya reposisi ya. Jadi kita ngisikan A, B, C. Berarti ketika kita menghapus berarti C-nya dulu yang terhapus ya, ini. Kemudian ada update MHS. Nah, ini integer index parameternya. Nanti yang akan kita update itu di indeks berapa. Dan yang kita update itu mahasiswa apa di indeks itu menjadi mahasiswa apa. Nah, ini update-nya. Jadi mengubah nama mahasiswa pada indeks yang bukan kursi kosong. Jadi tidak ada kursi kosongnya. Dan dia pasti ada yang akan kita update itu, kalau enggak ya gagal gitu. Format menghapus semua mahasiswa. Nih. Yuk kita praktekkan. Misal di sini ada satu kelas namanya kelas. Nah, di mana kelas ini memiliki, nah plus itu tandanya modifiernya public, tipe datanya string, kemudian daftar nama arraynya MHS, daftar MHS new string yang akan kita masukkan misal 5 ya. Kemudian dia juga memiliki satu apa namanya, satu atribut namanya public integer jumlah MHS, jumlah mahasiswa. Di samping itu di dalam kelas ini dia memiliki satu metode namanya showMHS. Jadi dia fungsinya untuk menampilkan seluruh mahasiswa. Berarti public void showMHS. Nah, di sini isinya apa? Isinya menampilkan seluruh menampilkan seluruh daftar mahasiswa itu. Berarti kita akses indeksnya satu-satu. Integer I sama dengan 0, I kurang dari daftar nama arraynya MHS dot line I plus plus. Kita menampilkan seluruh datanya integer. Oh maaf salah. Kemudian kita menampilkan datanya pakai apa, daftar MHS indeks ke I. Nah, ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa atau seluruh mahasiswa. Yang kedua, kita punya satu metode void insert mahasiswa yang digunakan untuk menginputkan mahasiswa. Jadi kalau yang kita inputkan mahasiswa, berarti di sini mahasiswa namanya siapa yang akan kita inputkan. Nah, itu kita masukkan lewat parameter string nama MHS. Nah, yang kita inputkan berarti
kita nanti akan menginputkan data ke dalam suatu array, kemudian secara berurutan array itu akan menambahkan datanya secara otomatis gitu. Nah, gimana? Berarti ini daftar array-nya kita panggil, kemudian jumlah mahasiswa nanti kan secara otomatis dia akan menambah. Berarti di sini jumlah mahasiswa sama dengan, nah siapa nanti yang akan ditambah? Nah, nama. Nah, ini. Jadi nama mahasiswa ini nanti akan dimasukkan ke dalam struktur data array. Nah, di sini struktur data berdasarkan dari jumlah MHS. Jadi kalau nanti dia akan nambah 1, 2, 3, ini hasilnya dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Nih, Nah, karena dia nambah berarti jumlah MHS itu dia akan nambah plus. Nah, nih, kita akan menginsertkan mahasiswa itu. Kemudian yang kedua, delete mahasiswa menghapus nama mahasiswa yang duduk di paling belakang. Jadi misal A, B, C. Nah, ketika kita ingin memanggil fungsi delete MHS, berarti otomatis E-nya A, B, C yang paling belakang, C-nya yang akan terhapus gitu. Public delete void delete MHS. Nah, berarti di sini dikurangi dulu MHS, jumlah MHS dikurangi dulu min karena dia akan dihapus. Kemudian yang terakhir daftar MHS, indeks ke jumlah MHS nanti kita isi dengan 0 karena yang terakhir dia dihapusnya. Kemudian public void update MHS. Nah, ini di dalam mengupdate itu kita harus mengetahui di mana letak atau di indeks berapa yang akan kita update. Nah, indeks, kemudian kita ngupdate dari nama apa menjadi apa, berarti nama MHS. Nah, string. Nah, ini kita ngupdate kalau indeks yang akan kita update itu aktif dia. Jadi misal di indeks ketiga ini ada, nah berarti dia bisa ngupdate. Kalau tidak ada, nah berarti dia gagal karena tidak ada indeksnya, tidak ada kuncinya di situ. Berarti di sini ada if array-nya daftar indeks, ya, di indeks dia aktif tidak sama dengan 0, maka dia sukses melakukan pengupdatean. Berarti daftar mahasiswa indeks, nah kita isikan dengan nama MHS. Jadi kalau logikanya, kalau dia aktif di indeks, indeksnya tidak sama dengan 0, artinya indeksnya ini ada, nah maka otomatis dia bisa ngupdate mahasiswa itu, nama mahasiswa. Jika tidak, nah, maka gagal. Nah, begini. Ini salah satu nanti kita buktikan ya dengan melakukan percobaan. Kemudian format MHS menghapus semua mahasiswa. Berarti seluruh data yang ada di dalam mahasiswa itu kita hapus. Nah, berarti public void format MHS. Nah, berarti kita akses seluruh datanya pakai for integer sama dengan 0, i kurang dari nama array-nya, daftar MHS dot length i plus. Kemudian seluruh datanya, berarti seluruh datanya daftar MHS indeks ke i kita isi dengan 0. Nah, oke. Ini kita panggil di kelas main-nya. Oke, di kelas main-nya kita panggil. Sudah. Nah, berarti kita sekarang membentuk objek kelas dari nama kelas ini. Objek kelas obj kelas new kelas, nah, kita bentuk objeknya. Kemudian kita panggil objek kelas, nah dot objek kelas insert, nah mahasiswa misal Adi. Kemudian misal kita inputkan Adi, Dewi, ya misal. Nah, ada 3 ini. Coba. Nah, kita ingin menampilkan datanya, berarti kita panggil aja obj kelas dot menampilkan data show MHS. Coba kita run.
Karena yang kita alokasikan 5, berarti yang duanya masih 0. Nah, ini. Yang keduanya masih 0. Bisa kita duplikat aja biar gampang. Nah, kita run. Oke, nah. Ini kita ngetesnya. Show sudah berjalan, metode show, metode insert MAS juga sudah berjalan. Nah, sekarang kita menghapus nama mahasiswa yang paling belakang. Kita panggil kelas, nah, dot delete. Nah, kemudian kita ini ada nggak Raya 1, Dwi 1 biar kelihatan. Nanti yang paling bawah seharusnya, nah, Raya 1 hilang. Oke, kemudian kita uji lagi delete update MAS. Nah, kita nggak mau update obj kelas dot update MHS index, kita mau update ke indeks ke 0. Yang kita nanti mau update di indeks ke 0 itu menjadi apa, misal UMM. Nah, kita panggil lagi di sini, seharusnya di nama pertama itu sudah bisa, sudah. Nah, UMM ini di sini. Yang terakhir, ketika kita mau memformat seluruh mahasiswa, berarti obj kelas format MAS. Nah, kalau kita ingin menampilkan seharusnya ini. Nah, 0. Jadi sudah diformat sedemikian rupa. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan array multidimensi. Aslinya sama, array multidimensi itu. Jadi dia fungsinya untuk menyimpan data, tetapi dia modelnya itu XY. Jadi ada kolom, ada baris. Contohnya kayak gini. Nah, cara penyimpanannya, misal saya menyimpan kontak. Nah, kontak ini karena array itu sifatnya dia satu tipe data. Nah, ini kontak ini saya buat string. Nah, Lili kontaknya sekian, Lala kontaknya sekian, Maya kontaknya sekian. Nah, ini nanti bisa kita simpan ke dalam suatu struktur data array multidimensi. Nah, itu. Nah, berarti misal Lili ini di indeks ke 0, ya, di indeks ke 0, 0. Kalau kontaknya Lili ini di indeks ke 0, 1. Nah, aksesnya seperti itu. Begitu pula Lala. Lala ini di indeks ke 0, 1, 0. Kemudian kontaknya Lala itu di indeks ke 1, 1. Nah, karena dia sifatnya multidimensi. Nah, misal ini. Saya ingin menyimpan nilai dari array tadi. View. Misal EX2. Ini saya ingin menyimpan nilai metrik ini. Berarti caranya integer ARR nilai. Nah, ada 2. Ini cara deklarasinya. New integer berapa? Berarti dia ke bawahnya 3, horizontalnya, vertikalnya 3, horizontalnya 4. Nah, atau bisa juga ini bisa kita isikan secara otomatis di sini. 12, 15, 6, 4. Nah, koma. Nah, itu 8, 10, 45, 1. Kemudian yang terakhir 2, 16, 5, 11. Oke. Nih. Nah, kemudian tampilkan ke layar. Nah, kita disuruh menampilkan
nilai itu ke layar. Berarti for integer i sama dengan 0, i kurang dari arr nilai dot length i plus plus. Karena sifatnya dia multidimensi, berarti ada dua perulangan yang bisa kita gunakan di situ. Apa? Sama J. Jadi kayak apa? Nested looping ya. For integer i sama J sama dengan 0, J kurang dari arr nilai dot length i J plus plus. Nah, kemudian kita tampilkan sort. Nah, ini kita ingin menampilkan arr nilai indeks ke i dan indeks ke J. Nah, ini biar ada spasinya. Nah, nilainya. Ini bisa kita siasati. Salah, plus ya. Nah, seperti ini. Begitu pula kita ingin menampilkan data yang nomor 2 ini. Ini cara deklarasi dari array dan kita mengakses masing-masing array. Biasanya array multidimensi ini digunakan untuk operasi metrik ya, baik itu penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan array linear list. Nah, bedanya apa dengan array yang satu dimensi dan dua dimensi tadi? Nah, jadi di dalam array list ini menutupi kekurangan dari array yang tadi kita bahas itu. Apa? Nah, kekurangannya di dalam array itu, ini array dia tidak mampu menyimpan dengan tipe data yang berbeda. Kemudian array ini ukurannya juga statis ya, jadi tidak dinamis dia. Jadi kita harus mendeklarasikan array itu ya 5, ya harus 5 itu harus kita isikan. Kalau enggak ya berarti ada slot kosong, nilainya 0 kayak tadi itu. Kita deklarasikan 5, tapi yang kita isikan 3. Nah, yang 2 0 gitu. Nah, maka dari itu release ini menutupi kekurangan tersebut. Nah, tapi di dalam array ini aslinya dia itu suatu framework yang sudah disediakan atau kelas ya, kelas yang memang sudah disediakan oleh Java ya. Jadi kita bisa ngimport ya. Nah ini, jadi sebelum kita menggunakan array list itu kita harus ngimport dulu. Nah, kayak kita import scanner itu ya, import java.util apa namanya util bintang itu biasanya scanner. Nah begitu pula ini release kita import dulu. Kemudian setelah kita import seperti biasa karena sifatnya dia hanya satu library ya, harus kita bentuk objek dari kelas itu. Nah release al new. Nah baru kemudian setelah kita buat objek dari kelas itu, ya kita bisa menggunakan nilai dari release itu. Nah misal ini. Nah ini saya contohkan. Misal EX3. Nah, berarti kita import dulu array-nya. Yang penting array-nya release-nya kita import java.util release. Nah, start appointment. Nah, kemudian kita bentuk objek release-nya, release misal al new release al release. Nah ini sudah kita bentuk. Nah baru bisa kita memanfaatkan nilai dari atau metode ya, kita bisa memanfaatkan metode dari release tersebut. Apa saja metodenya? Nah ini ada fungsi add untuk menambahkan suatu ke dalam release. Nah berarti kita panggil al.add. Misal saya ingin mengisikan umm bernilai string. Begitu pula di dalam release itu bisa kita gunakan untuk ini add 12. Misal mahasiswa sekarang ada 30.000. Nah, kemudian apalagi ya? Apakah aktif UMM sekarang? Nah, aktif tuh. Nah, bisa seperti ini. Nah, begitu. Ini bisa. Nah, ketika kita ingin menampilkan berarti L bisa. Nah, ini hasilnya. Ini
nilainya dia bisa bermacam-macam, dan kita tidak mendeklarasikan tidak mendeklarasikan nilai elemennya array, jadi otomatis dia bisa mengetahui apa yang kita butuhkan. Misal 3 ya 3 itu saja yang dialokasikan ya. Dan masih banyak lagi, ada metode remove untuk menghapus sesuatu ke dalam array list. Misal saya ingin menghapus UMM ya, berarti di sini al dot remove, objek apa, misal UMM yang akan kita hapus. Kemudian kita yang terakhir, UMM nggak ada, dan seterusnya. Begitu. Size untuk mengetahui ukuran release. Kalau length tadi ya, itu di array 1 dimensi dan 2 dimensi. Kalau release dia menggunakan size. Kemudian get ID untuk mengambil item berdasarkan dari indeks, untuk mengambil indeks ya, untuk ngecek apakah fungsi empty ya, fungsi empty ini digunakan untuk mengecek apakah kosong apa enggak ya. Oke, ini bisa dicoba latihannya ya. Latihan di sini ada 3 buah satu latihan dan 2 buah tugas ya. Yang pertama latihan terkait dengan fungsi yang ada di dalam release ya. Di sini ada beberapa fungsi, nanti bisa dicoba ya. Nanti isinya apa saja hasilnya. Kita diskusikan di LMS. Kemudian tugasnya ini nanti saya akan buat tugas di LMS-nya, nanti bisa dibuka. Nanti pengumpulannya di LMS ini untuk customer di suatu bank tertentu. Kemudian di sini kayak kita membuat semacam translator sederhana. Kita ingin mentranslasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi masih sangat sederhana. Oke, itu nanti kita ketemu lagi di discussion. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.